Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ardelia Khalila, NPM 227555060 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan. Baik, pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur organisasi pemerintah daerah, terdiri dari PPKD dan SKPD. PPKD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Ini merupakan entitas pelaporan. Sedangkan SKPD itu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntansi. Jadi terdapat dua entitas, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Nah, entitas pelaporan ini atau PPKD itu terdiri dari pemerintah daerah seperti sekretaris daerah dan hanya terdapat satu. Kemudian berbalikan dengan PPKD, SKPD itu merupakan entitas akuntansi, biasanya itu berupa dinas-dinas yang berada di bawah naungan PPKD seperti Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, dan lebih dari satu SKPD. Nah, selanjutnya itu terdapat hubungan antara PPKD dan SKPD. Seperti yang telah saya jelaskan tadi secara garis besar, pengertiannya yaitu menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya yaitu berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, tugas PPKD yaitu dapat dilihat pada slide-slide berikut ini ya kawan-kawan, mulai dari menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD hingga melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Nah, kemudian tugas SKPD yaitu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya hingga menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Jadi, jika PPKD, hubungannya itu PPKD itu merekap semua anggaran yang dibuat oleh SKPD menjadi APBD. Nah, selain itu hubungannya yaitu sebagai home office dan branch office, yaitu berupa kantor pusat dan kantor cabang. Jadi, untuk setiap SKPD akan dilakukan pelaporan gabungan atau konsolidasi menjadi satu laporan kepala daerah. Berikut adalah kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD, yaitu jika di PPKD itu akun rekeningnya berupa SKPD. Nah, kemudian sedangkan akun rekening PPKD itu rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Selanjutnya, dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset, sementara dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Nah, persamaan akuntansi PPKD di sini dapat dilihat ya teman-teman. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, rekening, SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Kemudian untuk persamaan akuntansi SKPD, ini aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, asetnya ini merupakan kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan ekuitas ini itu rekening PPKD berupa pendapatan menambah dan beban mengurangi. Nah, kemudian berikut ini adalah contohnya ya kawan-kawan, dapat dipahami. Kemudian persamaan akuntansi PPKD-nya itu berada di aset, kas berkurang 20 juta, kemudian rekening SKPD bertambah 20 juta. Nah, kemudian persamaan akuntansi pada SKPD-nya ini di aset itu kas bertambah 20 juta, di ekuitas pada rekening SKPD itu bertambah 20 juta. Nah, itu dia tadi hubungan SKPD dan PPKD. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui definisi pendapatan LRA seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. LRA itu laporan realisasi anggaran dan juga terdapat LO, laporan operasional. Yang pertama adalah LRA.
Kita harus mengetahui dulu apa sih itu pendapatan. Jadi pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi diingat ya kawan-kawan, tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi pendapatan LRA, itu ya dapat dibaca ya kawan-kawan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Ada pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, selanjutnya terdapat prinsip akuntansi pendapatan daerah untuk LRA. Di sini dapat dibaca ya kawan-kawan semua, untuk pendapatan secara umum diakui pada saat apa, kemudian dan lain sebagainya dapat dibaca sendiri ya kawan-kawan. Selanjutnya klasifikasi pendapatan LO. LO atau laporan operasional, yaitu yang pertama ada pendapatan pajak, kemudian pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Nah, untuk definisi pendapatan LO sendiri atau laporan operasional itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian, klasifikasi pendapatan LO, ini terdapat pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk akun-akunnya dapat dilihat ya kawan-kawan. Kemudian, untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, dapat dilihat pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO, dan pendapatan direalisasi adanya aliran masuk ke sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian terdapat kode akun LRA dan LO. Nah, kode akun ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dapat diubah. Dapat dilihat yaitu kode akun LRA itu dimulai dari 4, kemudian LO kode akunnya dimulai dari 8. Nah, berikut ini adalah pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD. Dapat dilihat mulai dari jurnal LO dan LRA itu terdapat beberapa perbedaan. Nah, kemudian ini contoh perhitungannya. Diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Nah, di sini jurnal LO yaitu rekening PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum. Sedangkan jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum. Nah, ini untuk akun-akunnya dapat dihafal ya teman-teman semua. Untuk penyajiannya, pendapatan LRA dapat disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Selanjutnya yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Berikut ini jenis-jenis piutang, yaitu yang pertama ada piutang pendapatan, terdiri dari berikut ini, mulai dari piutang pajak hingga piutang pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengakuan piutang. Yang pertama, telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian untuk pencatatannya yaitu tanggal, kemudian kode akun sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Selanjutnya nama akun, piutang itu di debit, kemudian pada pendapatan LO di kredit. Dan yang terakhir yaitu penyajiannya, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah contohnya.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.